Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah lama-lama lagi, kita masuk ceritanya. Desa Kartamulya berada di pinggiran kota kecil, dikelilingi hamparan sawah yang mulai menguning. Jalanan desa sebagian besar masih tanah. Jika musim kemarau debunya mudah berterbangan, rumah-rumah penduduk ada yang berdinding papan. Ada pula yang bata tanpa plester. Di sore hari suara ayam, kambing, dan anak-anak bermain bercampur jadi satu. Namun di ujung desa, berdiri sebuah rumah bercat pudar dengan pagar bambu yang miring. Rumah itu milik keluarga Minto yang sering jadi bahan bisik-bisik warga karena kabar utang dan kesulitan hidup mereka. Sore itu angin membawa debu masuk ke halaman rumah. Di ruang depan, Sinta Mulyani, anak perempuan satu-satunya Pak Minto, duduk di kursi kayu tua sambil meremas ujung kain jariknya. Dari dapur istrinya, Sarni sibuk mengaduk sayur di panci kecil. Wajah Sarni tegang, tiba-tiba suara gedoran keras di pintu memecah suasana hari itu. Dok, dok, dok. Minto, keluar kamu. Cepat keluar. Suara berat terdengar dari luar, milik Warto, rentenir yang dikenal galak. Pak Minto yang sedang duduk di balai-balai langsung bangkit. Iya Pak, sebentar. Jawabnya melangkah ke pintu. Tapi sebelum sempat dibuka, pintu itu sudah dihentak dari luar hingga bergetar. Cepat! Begitu pintu terbuka, Warto berdiri dengan tubuh tegap, wajah berkeringat dan rokok terselip di bibirnya. Gimana? Sudah sebulan loh toh. Bunganya tiap hari nambah. Kamu kira aku main-main? Katanya dengan nada tinggi. Pak, sabar dulu pak. Aku juga kan lagi berusaha cari uangnya. Jawab Pak Minto dengan suara pelan. Cari di mana? Jangan banyak alasan. Bentak Warto sambil melirik ke dalam rumah. Pandangannya menangkap Sinta yang menunduk. Kalau tak bisa bayar, aku angkut lemari dan kasurmu saja ya. Kelihatannya kasurmu itu masih bagus. Biar lunas bagian. Sarni keluar dari dapur menahan tangis. Pak, jangan pak. Itu satu-satunya tempat kami untuk tidur. Kalau diambil, kami nanti kedinginan pak. Warto terkekeh. Ya bukan urusanku toh. Mau tidur enak ya makanya bayar hutang. Suaranya keras cukup membuat dua tetangga yang lewat berhenti dan melirik ke arah rumah. Sinta merasa wajahnya panas, dadanya sesak. Ia ingin membela orang tuanya tapi mulutnya sudah terkunci. Kalau besok belum ada uang, aku bawa barang-barangmu, kata Warto sambil meludah ke tanah lalu pergi. Suasana rumah kembali tegang. Pak Minto duduk lemas di kursi. Sarni menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pak, kita harus bagaimana pak? Tanya Sarni dengan suara bergetar. Aku tidak tahu lagi bu. Bapak bingung, jawab Pak Minto. Sinta menatap mereka bergantian. Pak, bu, kenapa bisa berutang sebesar itu sih? Emangnya buat apa? Pak Minto menghela nafas panjang saat itu. Awalnya buat beli pupuk, tapi panennya gagal. Lalu pinjam lagi buat makan, Du. Bunganya jalan terus, jadi semakin hari makin besar.
Pembicaraan mereka terhenti saat terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Ada ketukan pelan di pintu. Pak Minto membukanya hati-hati. Di depan berdiri seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Memakai kemeja rapi dan celana bahan. Perutnya buncit, kulitnya gelap terbakar matahari. Namun matanya tajam, penuh perhitungan. "Assalamualaikum," sapa pria itu. "Waalaikumsalam, Karji. Ada apa ya?" tanya Pak Minto mempersilahkan masuk. Karji adalah seorang juragan sayur yang melangkah ke ruang tamu dan duduk tanpa menunggu dipersilahkan. "Aku dengar kau punya utang lumayan ya sama Warto," ucapnya santai, tapi nadanya mengandung maksud tertentu. "Iya, Ji. Tapi aku sedang mencari cara melunasinya," jawab Pak Minto. Karji tertawa kecil. "Kenapa kamu pusing, toh? Tak usah pusing. Aku bisa lunasi semua utangnya kalau kamu mau." "Maksudmu apa ya, Ji?" Pak Minto ragu. Karji menoleh ke arah Sinta, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Aku sudah lama memperhatikan anakmu. Tuh, dia cantik, rajin. Cocok kalau jadi istri kedua aku. Gimana? Kalau kamu setuju, hutang lunas sekarang juga." Ruangan langsung hening. Sinta menatap ayahnya, matanya melebar. "Pak, jangan dengarkan dia, Pak. Aku gak sudi ya." Pak Minto terdiam, wajahnya pucat. Sarni melangkah maju. "Karji, itu anakku masih muda ya. Kau juga kan sudah punya istri. Tak malu kah?" Karji menyeringai. "Bu Sarni, aku tak memaksa ya. Tapi ingat loh, 2 hari lagi Warto akan ambil barangmu. Pilih mana? Lunas atau hidup di jalan?" Sinta menggeleng dengan keras. "Tidak ya Pak, Bu. Pokoknya aku tak mau. Aku tak mau menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Aku tak sudi. Jijik." Pak Minto menunduk saat itu. "Tapi Sinta, ini demi kebaikan kita. Kalau rumah disita, kita tinggal di mana, Nak?" jawab Pak Minto. "Aku tak peduli ya Pak. Aku tetap tidak mau," jawab Sinta dengan tegas. Sarni menatap putrinya, matanya memohon. "Nak, Ibu tak sanggup kalau kita diusir. Ibu bingung, Nak. Tapi Ibu juga kasihan sama kamu." Air mata Sinta jatuh saat itu. Karji berdiri lagi. "Kalau setuju, aku bisa langsung antar uangnya ke Warto." Ia pun pergi meninggalkan rumah itu dengan senyum puas. Begitu suara motornya menjauh, Pak Minto memandang istrinya. "Bu, kita tak punya pilihan lain, Bu." Sarni mengangguk lemah. "Iya Pak, aku tahu." Sinta pun masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan pelan. Bantal yang ia peluk terasa basah. Bayangan tatapan Karji tadi terus terbayang di kepalanya. Malam itu ia tak bisa tidur nyenyak, hanya memejamkan mata sebentar, lalu terbangun lagi. Singkatnya beberapa minggu kemudian, halaman rumah Minto dipenuhi kursi plastik pinjaman tetangga. Meja makan didorong keluar untuk menaruh nasi kotak. Warga desa datang, sebagian duduk, sebagian berdiri sambil berbisik. Sinta keluar dari kamarnya mengenakan kebaya sederhana warna krem. Langkahnya pelan, kepala sedikit menunduk, senyum tipisnya seperti formalitas. "Lihat, akhirnya jadi juga." "Kok mau ya, Sinta masih muda, nikah sama tua-tua bangka?" bisik seorang ibu-ibu. Karji pun berdiri di dekat pintu, memakai batik lengan panjang. Wajahnya berseri-seri ketika melihat calon istri keduanya yang masih muda begitu cantik. "Sinta, sini sayang.
Panggilnya dengan suara dibuat mesra, lalu menggandeng tangannya di depan warga. Di sudut ruangan, Sri Hatun, istri pertama Karji, duduk dengan wajah kaku. Bibirnya rapat, matanya mengikuti setiap gerakan Sinta. Acara berlangsung singkat tanpa musik, tapi gosip di luar lebih riuh daripada suara tamu. Ada yang bilang Sinta beruntung dapat suami kaya. Ada pula yang menyindir ia hanya mengincar harta. Namun Sinta bersendiri hanya memikirkan Bayu, sopir pick-up sayur yang menjadi kekasih hatinya. Mereka sering bertemu diam-diam dan dari pertemuan itu, kini ia sudah mengandung di luar nikah. Usia kandungannya baru beberapa bulan, tapi rahasia itu sudah menjadi beban yang hampir tak sanggup ia pikul. Malam pertama setelah akad, Karji bersikap manis di depan orang tua. Tapi begitu pintu kamar tertutup, suaranya berubah. Sinta, mulai malam ini kau ikut aturanku. Jangan keluar rumah tanpa izin. Kalau si Ratun bicara, dengarkan saja, katanya dengan tegas. Iya pak, jawab Sinta dengan lemah. Hari berikutnya sifat mengatur Karji semakin terasa. Sinta, kamu jangan ngobrol lama dengan tetangga ya, katanya suatu pagi. Si Ratun pun ikut berperan. Di depan Karji ia ramah, tapi saat berdua dengan Sinta, kata-katanya dingin. Sinta, jangan kira kau bisa merebut semua dariku ya, ucap Sri Ratun istri tua. Bu, aku tak ingin merebut apa-apa ya. Bohong, perempuan muda sepertimu pasti cuma mengincar dompet suami orang kan? Ucapan itu membuat darah Sinta naik, tapi ia menahan diri. Rahasia di perutnya membuatnya tak berani berbuat apa-apa. Jika Karji tahu ia hamil sebelum menikah, apalagi bukan dari dirinya, ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Suatu malam saat Karji tidur, Sinta duduk di tepi ranjang memegangi perutnya. Dari luar terdengar langkah Sri Hatun di lorong. Langkah itu berhenti di depan pintu, lalu terdengar gesekan halus, seolah mendengarkan. Sinta menahan nafas sampai langkah itu menjauh. Singkatnya pagi berikutnya, Karji pun memerintahnya mengantar makan siang ke kios sayur di pasar. Saat melewati warung kopi, seorang pria memanggil dengan pelan. Sinta, Sinta. Suara itu milik Bayu. Ia berdiri di balik tiang, matanya tajam tapi gelisah. Kamu baik-baik saja, Sinta? Sinta hanya mengangguk sedikit, lalu berjalan lagi. Bahkan sapaan singkat itu terasa berbahaya. Ia tahu Sri Hatun punya mata dan telinga banyak di tempat itu. Hingga pada malam harinya saat Sinta berbaring gelisah, pikirannya penuh bayangan Karji yang mengatur, Sri Hatun yang mencibir, dan perutnya yang mulai membesar. Hari-hari berjalan. Pada pagi hari itu, udara di desa Kartamulya masih dingin. Embun menempel di dedaunan, tapi di rumah Karji, suasana terasa menekan. Sinta baru saja keluar dari kamar ketika melihat Karji duduk di kursi rotan sambil membaca koran. Sri Hatun mondar-mandir di dapur memindahkan panci dengan suara keras. Begitu melihat Sinta, Karji menurunkan koran dan menatapnya dari atas sampai bawah. Pandangannya berhenti di perut Sinta. Kau merasa perutmu besar terlalu cepat gak? Tanya Karji. Sinta pun mencoba tersenyum tipis. Iya, mungkin karena saya makan banyak, Pak. Karji tidak menjawab, hanya berdiri, meraih kunci motor lalu berkata, Ayo, pakai jilbabmu. Kita ke bidan sekarang. Sinta tertegun. Sekarang? Iya sekarang. Ayo, ulang Karji. Di perjalanan menuju rumah bidan desa, angin pagi yang biasanya segar terasa menusuk. Karji tidak banyak bicara, hanya sekali menggertakkan rahang seperti menahan amarah. Setibanya di rumah bidan, ia langsung berkata, Bu, periksa istriku. Saya mau tahu usia kandungannya, ucapnya dengan dingin. Bidan memeriksa Sinta dengan tenang, lalu menulis sesuatu di buku catatan.
Usia kandungannya sekitar 4 bulan, Pak. Ah, 4 bulan? Bukannya... Tapi kami kan baru menikah 2 bulan lalu, Bu. Bisa jelaskan ini? Bisa nggak? Tatapan itu menusuk kepada Sinta. Saya sebenarnya, ucap Sinta dengan terbata. Diam kamu, bentak Karji. Wajahnya memerah, nafasnya berat. Ia pun mengucapkan terima kasih singkat kepada bidan, lalu menarik tangan Sinta keluar. Perjalanan pulang di atas motor terasa panjang. Karji melaju kencang tanpa bicara. Sesampainya di rumah, ia membanting pintu. Dasar perempuan bajingan, perempuan tak tahu malu. Kamu bisa-bisanya ya mempermalukan aku di depan orang, teriaknya. Sriatun keluar dari dapur dan pura-pura heran. Ada apa sih, Mas? Ada apa? Ini, ternyata anak ini hamil sebelum menikah. Bukan anakku, kata Karji. Sriatun menutup mulut pura-pura terkejut, tapi di sudut bibirnya tersungging senyum samar. Pantas saja ya, dari awal aku merasa ada yang aneh dengan Sinta. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Sinta. Sriatun memerintahnya mengerjakan pekerjaan rumah yang berat. Sinta, cuci semua baju ini malam ini juga, ucapnya sambil melempar keranjang penuh pakaian. Saat Sinta masih mencuci hingga larut malam, Sriatun datang membawa ember berisi air dingin dan menuangkannya ke tubuh Sinta. Cepat biar bersih, katanya. Keesokan paginya ketika Sinta terlambat bangun karena badannya kelelahan, Sriatun masuk ke kamar, menarik selimut dan berteriak. Bangun, dasar tukang malas. Di rumah ini tuh tidak ada yang boleh malas ya. Cepat bangun. Karji hanya menggeleng dari ruang tamu, tidak berusaha membela istri mudanya. Hari berjalan dan malam berikutnya, saat Sinta selesai menjemur pakaian, Sriatun menghampiri dan berbisik. Sinta, kau tak lama lagi di sini. Mas Karji, dia hanya menunggu waktu untuk menyingkirkanmu. Ucapan itu membuat Sinta semakin tertekan. Ia ingin pergi, tapi ancaman Karji dan ingatan utang orang tuanya membuatnya terjebak. Warga desa mulai mendengar gosip, beberapa memandang Sinta dengan tatapan menghakimi. Ada yang berbisik saat itu. Itu kan yang hamil sebelum nikah ya. Jijik sekali ya, udah anaknya orang miskin. Hamil duluan sebelum nikah. Dasar. Mendengar hinaan dan gunjingan dari para warga, Bayu juga mendengar kabar itu dari seorang kenalan. Ia mencoba menghubungi Sinta lewat pesan singkat, tapi tak dibalas. Ia bahkan datang ke pasar berharap bisa bertemu, tapi selalu ada orang suruhan Karji yang mengawasinya. Singkatnya suatu sore saat Sinta sedang menjemur pakaian di halaman belakang, seorang pemuda yang dikenalnya dari pasar menghampiri pelan. Ini Bayu titip pesan. Katanya dia ingin bicara. Tapi hati-hati ya, Karji tahu, katanya. Sinta hanya mengangguk lemah malam itu. Ia duduk di dapur menatap lantai. Bau sabun cuci masih menempel di tangannya. Semua jalan terasa buntu, perlakuan Sriatun semakin menjadi-jadi. Karji hanya berbicara jika ingin mengatur atau memarahi. Langkah kaki terdengar di lorong. Sriatun berdiri di ambang pintu dapur, menatap Sinta dengan lama. Tidurnya nyenyak ya. Ucapnya dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Beberapa hari berikutnya, tekanan-tekanan datang semakin berat. Setiap pagi Sinta dibangunkan dengan bentakan. Sinta, kau pikir di sini untuk bersantai ya? Bukan ya? Jadi jangan pura-pura sakit, bentak Sriatun ketika melihat Sinta duduk sebentar di kursi. Karji hanya mengangkat alis dari ruang tamu.
Singkatnya sore itu setelah mencuci pakaian sampai tangannya keriput, Sinta memberanikan diri bicara pada Karji. "Pak, saya ingin ke rumah ibu, Pak, beberapa hari lagi. Katanya ibu sedang sakit, Pak," ucapnya dengan pelan. "Berapa lama kamu di sana?" jawab Karji. "Mungkin 2 atau 3 hari. Saya akan kembali." "Ah, jangan macam-macam ya. Aku akan tahu kalau kamu bohong." Malam itu pun Sinta pulang ke rumah orang tuanya setelah mendapatkan izin dari Karji. Ia ke rumah orang tua membawa beberapa helai pakaian. Pak Minto terkejut ketika melihat putrinya datang mendadak. Sarni langsung memeluknya erat. "Sinta, ya Allah nak, kamu kok pucat sekali. Sini, duduk sini. Ibu buatkan teh hangat dulu," katanya. Malam semakin larut, terasa nyeri di perut Sinta semakin sering datang. Keringat dingin membasahi pelipisnya saat itu. "Bu, perutku sakit sekali, Bu," ujarnya sambil memegangi perut. Sarni panik dan memanggil Mak Tura, dukun beranak yang rumahnya dekat. Mak Tura datang membawa tas kain berisi peralatan sederhana. "Tenang nak, kamu tarik nafas pelan, kamu harus kuat," katanya sambil memeriksa Sinta. Proses persalinan pun segera dimulai. Sinta menggigit bibir menahan sakit. Sarni duduk di sampingnya mengelap keringat yang mengalir di wajah putrinya. Jeritan tertahan Sinta akhirnya berganti tangisan bayi. Saat itu, Mak Tura tersenyum sambil mengangkat bayi laki-laki mungil, lalu menyerahkannya kepada Sarni. "Ya Allah, sehat, kuat sekali." Sinta menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Tangisnya pecah, tapi bukan hanya karena bahagia. "Bu, kalau Karji tahu, kalau si Ratun tahu, gimana, Bu?" "Nak, sudah, kita rahasiakan saja. Tidak ada yang boleh tahu, bahkan tetangga dekat." Beberapa saat kemudian, saat bayi dibedong rapi, Bayu muncul di ambang pintu. Wajahnya tegang, nafasnya terengah. "Sinta, aku dengar kau melahirkan," katanya. "Iya mas, ini anak kita." Bayu menatap bayi itu dengan lama, lalu meraih tangan Sinta. "Sinta, aku janji akan menjaga dia. Meski aku tak bisa selalu di sini, aku akan pastikan dia aman." Malam itu mereka bertiga duduk diam. Bayu memandang bayi itu dengan tekad. Sementara Sinta mencoba menghafal setiap detail wajah anaknya. Namun rasa cemas tetap menggerogoti pikirannya. Kurang lebih menikah selama 6 bulan. Dan 2 minggu berlalu cepat saat Sinta setelah melahirkan. Kini setiap hari Sinta membantu ibunya sambil sekali mencium bayi yang tertidur pulas. Tapi setiap kali mendengar suara motor di luar, hatinya berdebar takut itu adalah Karji yang muncul. Pada sore itu Sarni berkata, "Nak, kamu harus kembali ke sana. Nanti orang akan bertanya-tanya loh kalau kamu terlalu lama di sini." Sinta memeluk bayinya dengan erat. "Iya bu. Nak, maafkan ibu ya. Ibu harus pergi. Kau aman di sini bersama nenek," bisiknya. Bayu yang berdiri di dekat pintu hanya menunduk. Sinta pun kembali ke rumah Karji. Ia masuk pelan-pelan, berharap Sri Hatun sudah tidur. Tapi suara sandal diseret di lantai terdengar dari ruang tengah. Sri Hatun muncul dari balik pintu, menatapnya dari kepala sampai kaki. "Kamu dari mana sih? 2 minggu di rumah ibumu?" "Iya." Saat Sinta baru ke Karji, Karji langsung marah. "Iya pak, ibu sakit jadi saya membantu." "Bantu ibu yang sakit atau ada alasan lain kali?" ucap Sri Hatun.
Tidak ada yang lain, Mbak. Sri Hatun tidak menjawab, hanya melangkah pergi. Tapi sebelum menghilang ke dapur, ia berkata dengan nada pelan. Kamu gak boleh senang dulu ya. Ingat, aku akan cari tahu. Sinta masuk ke kamarnya, duduk di tepi ranjang. Kata-kata Sri Hatun bergema di kepalanya, membuatnya yakin hidupnya setelah kembali ke rumah ini akan jauh lebih berat. Singkatnya keesokan paginya, suasana rumah Karji dingin sejak Sinta keluar dari kamar. Karji duduk di kursi rotan memandangi koran tanpa benar-benar membacanya. Sri Hatun sudah sibuk di dapur, tapi tatapannya selalu mengarah pada Sinta. Begitu Sinta melintas, Sri Hatun langsung berkata, "Baru bangun kamu? Dasar pemalas. Aku tadi membersihkan kamar, Mbak," jawab Sinta. Sri Hatun mendekat menarik kerah baju Sinta. "Jangan banyak alasan ya. Sudah, cuci semua pakaian ini sekarang." Seharian itu Sinta bekerja tanpa henti. Sore hari saat ia baru duduk sebentar di teras sambil menarik nafas, Sri Hatun datang dan menjambak rambutnya. "Sinta, dasar ya perempuan bohong." Tarikan itu membuat kepala Sinta terhentak ke belakang. Ia mencoba melepaskan diri, tapi Sri Hatun menampar pipinya hingga bibirnya pecah. Karji pun keluar dari ruang tamu, wajahnya masam. "Aku sudah muak ya dengan kamu. Dasar perempuan seperti kamu hanya memalukan. Kalau kamu mau tetap di sini, ikuti aturanku. Kalau tidak, sana angkat kaki." Hari berganti, perlakuan itu semakin brutal. Suatu sore saat Sinta jongkok mencuci piring, Sri Hatun menendang perutnya. Karji hanya menonton tanpa berkata apa-apa. Setiap malam Sinta pun menahan sakit di sudut kamar, mengobati luka dengan kain bersih seadanya. Hujan deras turun pada suatu malam, rintik air menghantam atap seng. Petir sekali menyambar. Sinta duduk di tepi ranjang saat itu, memandangi jendela. Malam itu ia tahu Bayu menunggu di belakang rumah orang tuanya. Rasa rindu pada bayinya membuatnya nekat. Ia mengambil selendang, menutup kepala, lalu keluar diam-diam lewat pintu belakang. Jalan setapak licin dan juga becek. Penerangan hanya dari lampu minyak di beberapa rumah. Sesampainya di belakang rumah orang tuanya, Bayu sudah menunggu di bawah pohon mangga. "Sinta, bagaimana kabar anak kita?" "Sehat, Mas. Ibu menjaganya. Aku ingin lihat dia lagi, tapi kita harus hati-hati," jawab Sinta. Langkah berat mendekat memotong percakapan mereka. Itu adalah suara sepatu karet menginjak lumpur, membuat keduanya menoleh. Karji pun muncul dari kegelapan, wajahnya penuh amarah. "Oh, jadi ini yang kau lakukan saat keluar malam-malam?" bentaknya. Bayu mundur, tapi Karji langsung menarik tangan Sinta dengan kasar. "Pulang ayo, pulang. Dasar perempuan gak tahu diri. Kamu laki-laki juga, pergi sana," bentak Karji. Sepanjang jalan pulang, hujan membasahi tubuh mereka. Karji memaki tanpa henti dan sampainya di rumah, Sri Hatun sudah menunggu di teras dengan tangan bersedekap. "Hehehe, selamat datang perempuan murahan. Dari mana kamu?" katanya sambil tersenyum puas. "Ini, bisa-bisanya dia ketemu selingkuhannya," kata Karji sambil mendorong Sinta masuk. Aku tidak selingkuh ya." "Kamu jangan bohong di hadapanku ya Sinta," ucap Sri Hatun sembari menampar Sinta. Karji pun menendang kursi hingga hampir menimpa kepala Sinta. "Dasar memalukan keluarga ini saja kamu. Rugi aku menikahi kamu." Perdebatan itu pun berubah menjadi kekerasan. Sri Hatun menjambak rambut Sinta, menyeretnya ke tengah ruang tamu,
lalu menampar berkali-kali hingga darah mengalir dari bibirnya. Karji memegangi kedua lengan Sinta dari belakang. Sri Atun yang sudah marah, ia melirik besi rangka kasur yang patah di sudut ruangan. Ia meraihnya menggenggam erat, lalu menghujamkan ujung besi itu ke tubuh Sinta. Ia yang benar-benar sudah marah dan jijik melihat Sinta, langsung memukulnya dengan keras. Teriakan Sinta tenggelam oleh suara hujan di luar. Sri Atun dengan teganya menusuk badan dari Sinta yang baru saja ia lahirkan kurang lebih 3 minggu yang lalu. Sri Atun menusuk lagi dan lagi dengan kejam. Setiap tusukan itu meninggalkan darah yang memercik lantai. Karji hanya berdiri menyaksikan, matanya kosong. Dan setelah tubuh Sinta terkulai, Sri Atun melepaskan genggamannya. Nafasnya terengah, tangannya berlumur darah. Bantu aku, katanya pada Karji. Tanpa banyak kata, mereka pun menyeret tubuh Sinta ke halaman belakang yang gelap dan juga licin. Di kebun saat itu mereka menggali tanah dengan cangkul. Hujan membuat tanah berat, tapi mereka terus menggali hingga cukup dalam. Tubuh Sinta dimasukkan tanpa kain pembungkus. Tanah menutup pelan-pelan, menelan semua yang tersisa dari dirinya. Setelah selesai, Karji menatap gundukan tanah yang masih basah. Sudah, di sini saja. Gak ada kan yang tahu, ucapnya dengan singkat. Sri Atun mengangguk, lalu keduanya kembali ke rumah tanpa menoleh. Di dalam rumah saat itu lampu minyak masih menyala, menyisakan bau amis bercampur hawa dingin dari hujan. Sri Atun berdiri di dekat meja makan, mengibas-ibaskan tangannya mencoba menepis aroma darah yang menyengat. Lampu minyak bergoyang pelan, membuat bayangan di dinding bergerak. Itulah akibatnya jika berani melawanku. Berbulan-bulan aku sabar, kau rebut semua yang kau inginkan dari suamiku, dan kini beruntungnya kamu adalah wanita ceroboh dan busuk, wanita kotor. Rasakan, kini suamiku dan aku yang membunuhmu. Begitulah ucapan Sri Atun yang terlihat seperti orang yang tak bersalah. Sungguh sangat mengesankan dan sangat mengerikan. Baru saja saat itu, ketika Karji pulang dari temannya, Sri Atun yang setelah menguburkan jasad dari Sinta, ia pulang melihat Karji di rumah. Loh mas, kok kamu di rumah? Bukannya kamu tadi... Kamu ini ngomong apa sih Ton? Orang tadi kan aku bilang mau ke rumah temanku, mau urus sayuran. Sri Atun bingung dan juga heran. Jadi siapa orang tadi yang ikut membantai Sinta hingga tewas? Ini bau apa, Ton? Kamu mencium bau sesuatu enggak? Bau apa sih, Mas? Ini bau busuk. Karji benar-benar tak tahu. Hingga saat itu Sinta pun yang sudah tahu bahwa tadi mungkin bukan Karji atau itu adalah arwah setan yang menyamar. Jadi ia pura-pura menyembunyikan hal itu. Enggak tahu, Mas. Udah, lupakan. Setelah hari itu, Karji, ia benar-benar sudah membenci Sinta. Ia pun tak mencarinya, hanya ia berharap semoga Sinta bisa melayani nafsunya. Itulah yang diharapkan Karji ketika ia menikah dengan Sinta, wanita muda yang cantik dan juga menggoda seleranya. Beberapa hari kemudian, saat Karji sedang memotong sayur di dapur ketika ia ingin memasak mie, matanya menangkap sesuatu di sudut pandang. Ia membeku di dekat pintu belakang, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya basah menutupi sebagian wajah. Tubuhnya diam, hanya mata pucatnya yang menatap tajam ke arahnya. Pisau yang digenggam oleh Karji saat itu jatuh. Siapa itu? Sosok itu pun menghilang seketika, hanya menyisakan suara tetesan air dari genteng bocor. Karji yang melihat itu pun benar-benar syok dan Sri Atun yang mendengar. Ia langsung masuk ke dapur.
Apa sih mas? Kenapa? Itu, tadi ada perempuan di sini. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Jawab Karji kepada Sri Hatun. Kamu ini ada-ada aja sih mas. Laki-laki kok penakut. Udah, jangan ngomong yang aneh-aneh mas. Namun malam berikutnya gangguan datang lagi. Kini sekitar tengah malam saat Karji terbangun karena mendengar suara sendok jatuh di dapur. Sri Hatun, kau di dapur ya? Panggilnya dari kamar tapi tak ada jawaban. Rasa penasaran membuatnya bangkit. Begitu sampai di dapur, semua sendok di rak berserakan di lantai. Tidak ada angin, pintu dan jendela terkunci rapat. Karji menelan ludah lalu buru-buru merapikan sendok sambil mengumpat pelan. Kini Karji benar-benar sudah tidak peduli jika Sinta tidak kembali ke rumahnya. Sementara di sisi lain Sri Hatun yang mulai merasa bersalah. Ia merasakan hawa-hawa aneh setelah ia berhasil membunuh Sinta dan menguburnya di belakang rumah. Ia masih bertanya-tanya siapakah lelaki yang bersamanya jika itu bukan suaminya. Ia pun mencoba bertanya lagi kepada suaminya. Mas, kemarin kamu kan yang bersama aku. Sama kapan? Pas itu mas. Pas itu Sinta. Sinta apa sih? Udah ya, jangan bahas Sinta. Aku udah gak peduli lagi sama dia. Aku udah muak. Sri Hatunya diam, dan ia pun pergi dengan pikiran yang masih kacau. Jadi siapa ya? Ya ampun, gimana ini? Kalau aku ketahuan aku bisa dihukum. Singkatnya beberapa hari telah berlalu setelah kematian mengerikan dari Sinta. Di luar rumah gosip mulai menyebar. Karena beberapa warga yang lewat malam hari mengaku mencium bau amis bercampur busuk dari arah rumah Karji. Mereka berbisik di warung kopi membicarakan hilangnya Sinta yang tiba-tiba tanpa kabar. Tapi sih, katanya dia pulang ke rumah orang tuanya, Pak, Bu. Tapi kok nggak ada yang lihat ya? Ya udah, mungkin nanti kita coba tanya saja kepada orang tuanya. Barangkali dia kesini. Ucap seorang bapak berpeci. Entahlah Pak, tapi bau dari rumah itu, baunya bikin bulu kuduk merinding. Di sisi lain, Bayu yang memang rumahnya dekat dengan rumah Karji. Ia kini tidurnya mulai diganggu mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, Sinta duduk di kursi bambu di bawah pohon mangga rumah ibunya, memegang bayi laki-laki dibungkus kain biru. Wajahnya tapi pucat, bibirnya seperti hendak berkata sesuatu. Bayu, jaga anak ini Bayu. Jangan biarkan dia diambil, ucapnya lirih. Bayu selalu terbangun dengan keringat dingin dan nafas terengah. Namun ia belum mengetahui bahwa kekasihnya, ibu dari anaknya, sudah mati dibunuh oleh Sri Hatun, istri tua dari Karji, yang merasa iri akibat rasa cemburu yang berlebihan. Di sisi lain saat itu, setelah kematian Sinta yang mengerikan, 2 minggu telah berlalu di rumah orang tuanya. Sarni dan Minto mulai heran kenapa anak mereka belum juga memberi kabar. Biasanya walaupun tinggal bersama suami, Sinta masih sempat mengirim pesan atau menitip salam lewat tetangga yang lewat pasar. Namun kali ini benar-benar sunyi. Sarni mencoba menguatkan diri, berpikir mungkin Sinta sibuk atau sedang tidak enak badan. Minto lebih banyak diam duduk di kursi depan rumah sambil memandang jalan desa, berharap ada kabar dari anaknya. Di sisi lain di rumah Karji suasana juga berubah. Karji mulai merasa rindu ingin tidur bersama istrinya. Ia tidak tahu kalau Sinta sudah mati. Ia hanya heran kenapa sejak kejadian pertengkaran malam itu, Sinta tidak pernah lagi keluar kamar dan tidak terlihat di rumah. Sri Hatun selalu memberi alasan mengatakan Sinta sedang marah atau malas keluar. Karji percaya begitu saja meskipun dalam hati ia merasa ada yang aneh. Sementara itu Sri Hatun terlihat semakin pendiam.
Sejak malam ia mengujamkan besi rangka kasur ke tubuh Sinta. Pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali teringat itu, ia merasakan dingin di tengkuk dan kaku di seluruh tubuh. Ia sadar perbuatannya ceroboh dan berujung menghilangkan nyawa seorang. Tapi di saat yang sama, ia merasa seperti ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk membunuh malam itu. Dorongan yang ia yakini bukan dari pikirannya sendiri. Ia teringat bagaimana amarahnya mendadak membesar. Suaranya berat dan matanya panas sebelum tusukan itu terjadi. Dalam hatinya juga yakin ada pengaruh setan yang membuatnya berpikir Karji ikut terlibat dalam tindakan itu. Kini, Sri Hatun benar-benar tak ingin menjadi mati konyol akibat perbuatannya sendiri. Ia pun berusaha ketika ditanya Sinta, ia tak menjawab. Ia berusaha menjadi orang asing yang tak pernah akrab dengan Sinta. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.